Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,62% ke angka 5.938. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini turun 1% lebih ke harga 3.990. Dan bisa kita lihat di grafik, cara tren BBRI saat ini masih bergerak downtrend karena telah berada di bawah garis EMA 150 dan EMA 50. Dan hari ini BBRI turun di bawah support di harga 4.000. Walaupun memang support ini masih belum terkonfirmasi break, tapi jika kita lihat trennya kita sudah harus hati-hati pada saham BBRI. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai distribusi. Dan asing hari ini melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan 3 hari terakhir ini jika kita lihat asing mulai keluar kembali dari saham BBRI. Jadi dari data yang kita dapat, apabila minggu depan BBRI gagal bertahan di atas harga 4.000 ini, maka harga 4.000 akan berubah menjadi resisten kuat untuk saham BBRI. Dan BBRI akan berpotensi untuk lanjut turun menuju harga 3.800 sampai 3.700 untuk menutupi gap up yang sempat terbentuk pada November kemarin. Ini bisa kita lihat, secara tren memang saat ini sudah mulai reversal trend. Sebelumnya BBRI bergerak uptrend, saat menyentuh harga 4.800 mulai bergerak sideways, saat ini mulai bergerak turun. Jadi untuk saham BBRI kita sudah harus sangat hati-hati. Apalagi untuk teman-teman yang sudah membeli saham ini di harga atas. Karena potensi untuk lanjut turun masih sangat besar saat ini. Apalagi saat terkonfirmasi support di harga 4.000 break minggu depan. Jadi apabila mulai break maka akan lanjut downtrend. Apabila harga 3.700 juga gagal ditahan oleh BBRI, maka BBRI bisa turun kembali menuju harga 3.200. Jadi untuk saham BBRI trennya saat ini masih kurang bagus. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry pun sebaiknya tunggu adanya tanda-tanda reversal trend baru teman-teman entry. Kecuali teman-teman memang tujuannya investasi, penurunan ini bisa teman-teman pakai untuk average down atau nyicil beli dengan lot yang kecil. Jadi turun di sekitar daerah support apa yang bertahan, teman-teman bisa entry. Turun lagi ke support berikutnya, teman-teman bisa entry, tapi ini untuk yang memang investasi atau istilahnya nabung saham. Tapi apabila mau trading, saat ini sebaiknya harus hati-hati pada saham BBRI. Apalagi jika kita lihat asing masih terus keluar dari saham ini. Dari tren teknikal saja bisa kita lihat saat ini sudah kurang bagus. Selanjutnya saya menganalisa saham ADI. Saham ADI pada perdagangan hari ini ditutup turun 5% ke harga 1.125. Dan bisa kita lihat di grafik, ADI terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 1.195. Dan sebelumnya ADI memang telah berada di bawah garis EMA 150. Tapi saat menyentuh harga 1.000, bisa kita lihat ADI masih bisa bertahan dan mulai rebound dan naik di atas garis EMA 150. Tapi karena penurunan 5% ini membuat ADI saat ini telah berada di bawah garis EMA 150. Jadi sama dengan BBRI walaupun turun di bawah daerah support, belum bisa kita konfirmasi break karena candle masih berada dalam garisnya. Tapi kita harus hati-hati karena terlihat ADI juga masih gagal break dari garis EMA 50. Jadi ada potensi untuk turun kembali menuju support di harga 1.000. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak naik saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 5% ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus melakukan distribusi pada saham ini.
Jadi dari data yang kita dapat melihat ADI masih ada potensi untuk turun minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju target terdekat di harga 1050. Jadi masih ada potensi menuju daerah sini dan masih ada potensi besar juga untuk turun mengetes harga 1000. Jadi selama masih bertahan di harga 1000 masih oke, karena harga 1000 ini beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ADI, tapi secara tren ADI akan mulai bergerak sideways cenderung downtrend. Bisa kita lihat juga untuk secara trennya, sebelumnya ADI bergerak sangat uptrend setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Teman-teman bisa lihat setelah berhasil break terus bergerak naik, sangat uptrend, sempat menyentuh harga 2000. Setelah itu mulai bergerak turun dan saat ini trennya mulai bergerak turun. Jadi sudah mulai reversal trend dari uptrend, saat ini mulai bergerak downtrend. Jadi kita harus hati-hati apabila ADI terkonfirmasi turun di bawah support di EMA 150 ini. Karena potensinya untuk terus bergerak downtrend masih sangat besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham SMRA. Saham SMRA hari ini ditutup turun 3% ke harga 930. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat SMRA juga telah berada di bawah support di EMA 50. Tapi memang sama belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garisnya. Dan kemarin SMRA juga sempat turun di bawah garis EMA 50, bisa kita lihat masih bertahan saat ini. Dan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 940. Jadi secara tren saat ini SMRA masih bergerak sideways. Dan bedanya dengan kedua saham tadi, SMRA trennya lebih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 850. Jadi kita tarik mundur, trennya saat ini sebenarnya masih uptrend. Jadi berbanding dengan dua saham yang tadi baru saya analisa, yang sebelumnya bergerak uptrend sudah mulai turun, sedangkan SMRA walaupun masih berada di bawah garis EMA 50, tetapi secara tren jangka menengah masih bergerak uptrend karena masih berada di atas garis EMA 150. Dan sebelumnya juga SMRA masih sempat bertahan di atas support kuat ini dan masih bisa berhasil rebound. Jadi selama masih bertahan di atas support kuat EMA 150, saham SMRA masih sangat layak untuk teman-teman hold bagi yang telah beli di sekitar harga 950 ke atas. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% ini masih disertai adanya distribusi. Dan asing juga melakukan distribusi pada penurunan ini. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat SMRA masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50. Dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support psikologis di sekitar harga 900. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham SMRA, bisa tunggu di sekitar harga 900. Apabila pada saat menjual harga 900 terbentuk candle hijau, kita masih bisa entry. Tapi untuk lebih amannya atau lebih best buy-nya, tunggu di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar harga 850 untuk entry-nya. Karena support di harga 850 lebih kuat dari harga 900. Karena bisa saja apabila menyentuh harga 900 berhasil rebound, saat menyentuh garis EMA 50 masih ada potensi SMRA untuk balik kembali turun ke garis EMA 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ELSA. ELSA hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 336. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini ELSA masih bergerak sideways. Tapi penurunan ini membuat ELSA berada tepat di support kuatnya di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 334. Memang dari bulan April ELSA bergerak sideways dan selalu bertahan di atas support kuat ini. Setelah berhasil bertahan, sempat rebound tapi bisa kita lihat karena garis EMA 50 dekat dengan garis EMA 150, ELSA masih gagal naik di atas resisten ini. Sehingga turun kembali dan saat ini berada tepat di support kuatnya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi memang secara tren ELSA saat ini masih aman. Tapi harus kita khawatirkan apabila minggu depan ELSA gagal bertahan di atas support kuat ini, ELSA akan mulai bergerak downtrend. Jadi ini harus kita waspadai dan harus kita amati apabila kita sudah mempunyai saham ini. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini garis EMA 50 dan 150 berada
sangat dekat, saya tidak menyarankan untuk entry walaupun Elsa berhasil rebound dari garis EMA 150. Karena posisinya akan seperti ini, apabila berhasil rebound, sudah dekat dengan garis EMA 50, ada potensi untuk turun kembali. Jadi untuk saham Elsa, karena saat ini dekat dengan garis EMA 50, paling aman adalah tunggu Elsa berhasil break dari garis EMA 50, baru teman-teman entry. Tapi bisa kita lihat, pada data broker summary, penurunan 2% ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih melakukan distribusi pada penurunan ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena tidak adanya akumulasi maupun distribusi pada penurunan ini, memang Elsa masih ada potensi untuk bertahan di atas support di EMA 150 ini. Tinggal untuk Elsa kita harus lihat juga pergerakan harga minyak minggu depan. Apabila harga minyak minggu depan masih stabil atau bergerak naik, masih ada potensi Elsa untuk naik mengetes garis EMA 50. Tapi apabila minggu depan ternyata Elsa mulai didistribusikan kembali dan harga minyak sudah mulai bergerak turun, hati-hati apabila support kuat ini terlewati, Elsa akan mulai downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 300. Jadi lumayan jauh, jadi hati-hati apabila gagal bertahan, Elsa potensinya akan terus bergerak turun. Jadi agak berbeda dengan Medco yang saat ini masih bergerak uptrend. Jadi sama-sama bergerak dalam sektor minyak, tapi tren Medco atau grafik Medco lebih bagus daripada saham Elsa. Medco saat ini bisa kita lihat sudah berusaha untuk break dari resisten di harga 720. Apabila berhasil break, maka Medco akan lanjut uptrendnya. Sedangkan untuk Elsa, apabila gagal bertahan, akan mulai bergerak downtrend. Jadi lihat bedanya kedua grafik yang ada. Satu ada potensi untuk bergerak downtrend, satu ada potensi untuk bergerak uptrend. Jadi apabila teman-teman harus pilih di antara kedua saham ini, kita akan pilih Medco. Tapi untuk Medco karena saat ini sudah dekat dengan resisten, saya tidak menyarankan untuk entry saat ini. Apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya tunggu breakout dari resisten. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.